pendeta Matre, lihat wajah saya. Jangan tukarkan panggilanmu yang mulia dengan materi. Jangan rubah isi teologiamu dengan materi. Jangan jadi pelacur teologis, seperti kata Martin Luther. Lihat teguran Paulus yang keras itu. Dan memang, maafkan. Memang saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus kehilangan amplop. Rasul Paulus kehilangan amplop. Apakah lembu-lembu itu dibawa? Tidak. Apakah karangan-karangan bunga itu dibawa? Tidak. Sebaliknya, Paulus dapat batu. Sebaliknya, Paulus dilempari batu. Sebaliknya, Paulus hampir mati. Ya sudah mati sebenarnya, makanya dibuang, diseret keluar kota. Bayangkan Paulus hamba Tuhan sejati, karena dia mengatakan yang benar. Karena dia menegur jemaat yang bodoh, yang sesat, yang bebal. Maka dia dilempar batu, diseret keluar kota. Dalam kacamata pendeta-pendeta Matre sekarang, maafkan saya menggunakan istilah ini pada engkau, hai pendeta-pendeta bodoh, pendeta-pendeta bebal. Rasul Paulus kurang pintar memanfaatkan situasi. Maafkan. Hai kau pendeta-pendeta bebal. Hai engkau S2, S3 tolol. Saya siap melawan kau. Katakanlah saya orang Farisi. Silakan, kamu bebas. Mari kita lihat siapa hamba Tuhan yang sejati, siapa hamba Tuhan yang palsu. Saya sudah meninggalkan insinyur saya, sarjana metalurgi. Saya bukan penjaga warung. Saya bukan penjaga kelontong. Saya bukan bekas meminjam uang. Bukan. Tuhan memberkati keluarga saya. Kami tuan tanah di kampung saya. Di kampung kami, mereka tahu siapa kami. Begitu kalian menginjak desa Bonandolo, nanti kalian datang. Yang mau datang ikut wisuda SCT Trinity. Begitu kalian tiba di Danau Toba, dari Danau Toba ke desa Bonandolo, kalian akan melihat hamparan tanah berhektar-hektar. Itu punya kami. Kami bukan dari keluarga latar belakang yang kiri. Dan karena itu kami haus akan harta benda materi. Dan saya juga, puji Tuhan, saya menikah bukan dengan mertua kiri. Maafkan, saya harus ceritain. Saya harus ceritakan. Maafkan, berjuta maaf. Tuhan mengaruniakan saya istri dari keluarga salah satu yang sangat kaya di Siantar. Mantan direktur sebuah perkebunan. Saya tidak pernah ada masalah duit. Termasuk saya sekolah master. Waktu saya S2, S3 semua di luar negeri. Saya ke Cambridge, saya ke Roma, seluruh dunia saya kelilingi. Tidak pernah ada masalah dana buat saya. Jika sekiranya saya mengandalkan mertua saya. Tetapi saya ingin berkata kepada kalian. Saya tidak mengandalkan mertua saya. Saya tidak mengandalkan keluarga saya. Saya mengandalkan Tuhan Yesus. Dan latar belakang ini mungkin membuat saya sangat jijik melihat orang kaya yang ingin memperalat saya. Sangat jijik melihat orang kaya yang ingin memutarbalikkan Injil Tuhan.
Dan sangat kasihan melihat pendeta-pendeta yang menjual Injil pelayanan kependetaan. Dan akhirnya dia disebut herder untuk orang kaya. Mungkin Anda bilang, Paulus kurang pintar. Baik. Memang Paulus akhirnya miskin. Paulus akhirnya miskin. Paulus mengakhiri hidupnya dengan miskin. Paulus menolak, ya, akibatnya terus miskin. Itulah yang kita baca di Kisah Rasul pasal 28. Paulus tetap menolak. Jadi rupanya bukan hanya dalam kesempatan itu, rupanya Paulus menolak angpau, amplop, lembu-lembu, tambun, karangan-karangan. Hai engkau pendeta-pendeta bodoh. Pendeta matre, pendeta bodoh. Lihat wajah saya. Jangan tukarkan panggilanmu yang mulia dengan materi. Jangan rubah isi teologiamu dengan materi. Jangan jadi pelacur teologis, seperti kata Martin Luther. Jangan kamu merebut mimbar, merebut posisi demi materi. Saya tahu setan bisa melakukan semua. Tapi jangan jadikan dirimu salah satu korban setan. Ingat, Tuhanmu, kalau Yesus adalah Tuhanmu yang kamu layani. Tuhanmu yang kamu layani juga digoda melalui harta materi. Semuanya ini kupersembahkan kepadamu jikalau engkau sujud kepadaku. Dengar tuh pendeta-pendeta bodoh. Pendeta-pendeta bebal. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Biarlah Tuhan Yesus mengadili kita antara kau dan saya. Biarlah Tuhan Yesus dan malaikatnya mengadili kita. Paulus menolak. Akibatnya terus miskin. Mari kita baca. Silakan. Jemaat yang setia mendengar saya, mari perhatikan ini. Baca dulu dalam hatimu. Atau baca bersuara di tempatmu. Kita baca sama-sama. Inilah akhir daripada hidup Paulus yang dicatat oleh Dr. Lukas. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Rumah yang disewanya sendiri. Artinya apa? Bukan miliknya. Rumah disewa. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus serang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca tadi dikatakan perbuatanmu sia-sia, kamu bodoh, tinggalkan itu. Akibatnya dia dibenci, akibatnya dilempar batu, akibatnya dia mati, dibuang keluar kota. Itu bukan hanya 1 kali dia lakukan. Dan akibatnya dia sederhana hidupnya. Sampai hari hidupnya, dia menyewa rumah. Tent making ministry. Tapi dia terus setia sampai akhir memberitakan Injil. Injil Kerajaan Allah. Mata saya melihat banyak sekarang pendeta-pendeta palsu. Nubuatan perjanjian lama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia sudah digenapi. Mereka bicara damai, tidak ada damai. Mereka bicara kebenaran, yang mengajarkan kepalsuan dan kebohongan. Sudah terbukti bukan? Benny Hinn sudah terbukti. Pembuat mujizat besar. Sudah terbukti. Dia pembohong. Dia penipu. Dia juga menipu pajak. Sehingga dia bermasalah hukum. Jikalau Benny Hinn, salah satu pembuat mujizat besar itu, terbukti,
siapa engkau di Indonesia? Kita tidak bisa mempertanyakan. Kita tidak bisa meragukan.